Suasana di dalam arena konser itu begitu hidup. Lampu berwarna-warni berkelap-kelip, dan suara riuh penonton memenuhi udara. Alia, seorang penggemar setia Rizky, berdiri di tengah kerumunan, merasakan getaran semangat yang mengalir di sekelilingnya. Dia mengenakan kaos hitam dengan gambar Rizky yang besar di bagian depan, dipadukan dengan celana jeans ketat yang membuatnya merasa percaya diri. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat melihat panggung yang megah di depannya. Rizky, penyanyi favoritnya, adalah sosok yang selalu menginspirasi. Suaranya yang merdu dan lirik-lirik lagunya yang penuh perasaan telah menemani Alia dalam berbagai momen hidupnya. Dari saat-saat bahagia hingga kesedihan, lagu-lagu Rizky selalu menjadi pelipur lara. Malam ini, dia tidak hanya ingin mendengarkan lagu-lagu Rizky, tetapi juga ingin merasakan kehadirannya secara langsung. Ketika lampu sorot menyala dan musik mulai mengalun, Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Rizky muncul di panggung dengan gaya yang karismatik, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans yang pas. Penonton bersorak, dan Alia ikut berteriak. Suaranya tenggelam dalam keramaian. Rizky memulai penampilannya dengan lagu pembuka yang menjadi hits besar, dan Alia tidak bisa menahan diri untuk ikut bernyanyi. Setiap lirik yang dinyanyikan Rizky seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Alia merasakan koneksi yang mendalam, seolah-olah mereka berbagi momen yang intim meskipun terpisah oleh jarak. Dia melompat-lompat mengikuti irama, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana rasanya jika dia bisa berbicara langsung dengan Rizky, berbagi cerita dan impian. Saat konser berlangsung, Rizky berinteraksi dengan penonton, mengajak mereka bernyanyi bersama. Alia merasa terhormat ketika Rizky mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan, dan seolah-olah matanya bertemu dengan matanya. Dia tersenyum lebar, merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. "Terima kasih sudah datang malam ini. Kalian luar biasa," teriak Rizky, suaranya menggema di seluruh arena. Penonton bersorak lebih keras, dan Alia merasa hatinya bergetar. Dia tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Setelah beberapa lagu, Rizky mulai menyanyikan lagu yang sangat berarti bagi Alia. Lagu itu adalah tentang cinta yang tak terbalas, dan setiap liriknya menggugah perasaannya. Dia menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam melodi, merasakan setiap kata yang dinyanyikan. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana rasanya jika Rizky tahu betapa besar pengaruhnya dalam hidupnya. Ketika lagu selesai, Rizky mengajak penonton untuk bernyanyi bersama lagi. "Ayo, semua! Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama," serunya. Alia merasa semangatnya semakin membara. Dia berteriak, mengikuti setiap nada, dan merasakan energi positif dari kerumunan di sekelilingnya. Namun, saat konser berlangsung, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Rizky mulai berbicara kepada penonton, dan Alia menahan napasnya, berharap untuk mendengar kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. "Ini malam yang spesial bagi saya," Rizky mulai, suaranya lebih lembut. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang selalu mendukung saya. Tanpa kalian, saya tidak akan berada di sini." Alia merasa harapannya semakin membara. Dia ingin Rizky tahu betapa besar dukungannya. Dia mengangkat tangannya, berteriak, "Aku mencintaimu, Rizky." Suaranya tenggelam dalam keramaian, tetapi dia merasa lega telah mengungkapkan perasaannya. Rizky tersenyum, dan Alia merasa seolah-olah senyumnya ditujukan khusus untuknya. "Dan ada satu orang yang ingin saya sebutkan malam ini," Rizky melanjutkan, dan jantung Alia berdegup kencang. "Dia adalah penggemar yang selalu ada untuk saya, dan saya sangat menghargainya. Namanya Alia." Alia terkejut. Namanya disebut di depan ribuan orang. Dia tidak percaya telinganya. Semua mata di arena beralih ke arahnya, dan dia merasa wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berdiri terpaku, merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketidakpercayaan. "Terima kasih, Alia, untuk semua dukunganmu. Lagu ini saya dedikasikan untukmu," Rizky melanjutkan, dan Alia merasa air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Rizky, idolanya,
menyebut namanya dan mendedikasikan lagu untuknya. Saat Rizky mulai menyanyikan lagu yang penuh perasaan, Alia merasakan setiap liriknya menyentuh hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi bersama. Suaranya bergema di antara kerumunan. Setiap nada yang dinyanyikan Rizky seolah-olah mengisahkan kisah hidupnya, dan dia merasa terhubung dengan penyanyi itu lebih dari sebelumnya. Malam itu, Alia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Dia merasakan cinta yang tulus, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Rizky menatapnya dengan penuh perhatian, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah lagu selesai, Rizky mengucapkan terima kasih kepada penonton, dan Alia merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dia berharap bisa bertemu Rizky secara langsung, berbagi cerita dan mungkin, hanya mungkin, merasakan cinta yang lebih dalam. Ketika konser berakhir, Alia merasa seperti terbang. Dia tidak bisa berhenti tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan semangat yang membara, Alia melangkah keluar dari arena, hatinya penuh dengan harapan dan impian. Dia tahu bahwa pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah konser yang penuh emosi itu, Alia masih terhanyut dalam euforia. Suara Rizky masih terngiang di telinganya, dan senyumnya seolah terukir di dalam hatinya. Dia berjalan keluar dari arena dengan langkah ringan, merasakan semangat yang mengalir dalam dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Dia ingin lebih dari sekadar menjadi penonton. Dia ingin mengenal Rizky lebih dekat. Ketika kerumunan mulai menyusut, Alia melihat beberapa penggemar lain berkumpul di sekitar pintu belakang panggung. Dia merasa dorongan untuk mendekati mereka, meskipun hatinya berdebar-debar. Apa mungkin aku bisa melihatnya? Pikirnya. Dengan tekad yang menggebu, dia melangkah maju, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Setelah beberapa saat menunggu, Alia melihat beberapa anggota tim Rizky keluar dari pintu belakang. Mereka tampak sibuk, tetapi Alia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Permisi, apakah Rizky akan keluar? Tanyanya dengan suara bergetar. Salah satu anggota tim tersenyum dan mengangguk. Dia akan keluar sebentar lagi. Tunggu di sini. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan idolanya. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat semua momen indah yang dia alami selama konser. Dia ingin membuat kesan yang baik, jadi dia merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya tetap rapi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pintu belakang terbuka, dan Rizky muncul. Dia masih mengenakan pakaian panggungnya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan setelah penampilan yang sukses. Alia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Semua penggemar lain tampak tidak ada. Hanya ada dia dan Rizky. Rizky! Teriaknya. Suaranya penuh semangat. Rizky menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Alia. Dia tersenyum, dan Alia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Hei! Terima kasih sudah datang malam ini. Rizky menyapa, suaranya hangat dan ramah. Alia tidak bisa mempercayai bahwa dia sedang berbicara langsung dengan Rizky. Dia merasa seolah-olah semua impiannya menjadi kenyataan. Aku sangat menyukai lagumu. Alia berusaha mengucapkan kata-kata dengan jelas, meskipun suaranya bergetar. Lagu-lagumu selalu membuatku merasa lebih baik. Rizky tersenyum lebar, dan Alia merasa hatinya meleleh. Itu sangat berarti bagi saya. Saya senang mendengar bahwa musik saya bisa memberikan dampak positif. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Alia merasa semakin nyaman. Rizky bercerita tentang proses kreatifnya, bagaimana dia menulis lagu-lagu dan apa yang menginspirasinya. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dia merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama, meskipun baru saja bertemu. Jadi, apa lagu favoritmu dari album terbaru saya? Tanya Rizky. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Alia tidak ragu. Aku sangat menyukai Cinta yang Hilang. Liriknya sangat menyentuh, dan aku bisa merasakan emosinya setiap kali mendengarnya. Rizky mengangguk, tampak senang.
Itu salah satu lagu yang paling personal bagi saya. Saya menulisnya tentang pengalaman cinta yang sulit. Percakapan mereka semakin dalam, dan Alia merasa terhubung dengan Rizky lebih dari sekadar penggemar dan idola. Dia mulai berbagi cerita tentang hidupnya, tentang bagaimana musik Rizky membantunya melalui masa-masa sulit. Rizky mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Alia merasa dihargai. Namun, di tengah momen indah itu, Alia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, dan dia bisa merasakannya. Ketika Rizky menatapnya, Alia merasa seolah-olah ada percikan listrik di udara. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan Rizky pun tampak terpesona. Kalau boleh tahu, apa yang kamu lakukan di luar menjadi penggemar? Tanya Rizky, mencoba mengenal Alia lebih jauh. Aku seorang mahasiswa seni. Aku suka menggambar dan menciptakan karya seni. Musik selalu menjadi inspirasi bagiku, jawab Alia, merasa bangga bisa berbagi tentang dirinya. Wow, itu keren. Saya selalu mengagumi orang-orang yang bisa mengekspresikan diri mereka melalui seni. Rizky berkata, matanya berbinar. Mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Kolaborasi? Denganmu? Tanyanya, tidak percaya. Ya, kenapa tidak? Saya suka bekerja dengan orang-orang kreatif. Rizky menjawab dengan senyum yang menawan. Alia merasa hatinya berdebar, membayangkan betapa luar biasanya jika impian itu menjadi kenyataan. Saat percakapan mereka berlanjut, Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Dia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat melihat jam di ponselnya, dia menyadari bahwa waktu sudah berlalu. Dia harus segera pergi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan Rizky. Rizky, terima kasih banyak untuk malam ini. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Alia berkata, suaranya penuh emosi. Terima kasih juga sudah datang. Kamu luar biasa, Rizky menjawab, dan Alia merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Sebelum Alia pergi, dia memberanikan diri untuk meminta sesuatu yang mungkin terdengar gila. Bolehkah aku minta foto bersamamu? Rizky tersenyum lebar. Tentu saja. Ayo, kita ambil foto. Mereka berdiri berdampingan, dan Alia merasa jantungnya berdebar saat Rizky melingkarkan tangannya di bahunya. Dia tersenyum lebar ke arah kamera, dan saat foto diambil, Alia merasa seolah-olah waktu berhenti. Momen itu akan menjadi kenangan yang akan dia simpan selamanya. Setelah foto diambil, Alia merasa sedikit enggan untuk pergi. Aku harap kita bisa bertemu lagi, katanya, berharap suaranya tidak terdengar terlalu berharap. Pasti. Kita harus tetap berhubungan, Rizky menjawab, dan Alia merasa hatinya melambung. Dengan satu senyuman terakhir, Alia melangkah pergi, tetapi dia tahu bahwa malam ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Dia tidak hanya bertemu dengan penyanyi favoritnya, tetapi juga merasakan koneksi yang tidak terduga. Saat dia berjalan menjauh dari arena, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky, senyumnya, dan bagaimana mereka bisa berbicara dengan begitu akrab. Dia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia bertekad untuk tidak hanya menjadi penggemar, tetapi juga untuk mengejar impian dan mungkin, suatu hari, menjadi bagian dari dunia musik yang selalu dia cintai. Malam itu, setelah percakapan yang penuh makna dengan Rizky, Alia merasa seolah-olah dia sedang berada di awan. Setiap detik yang dihabiskannya bersama Rizky terasa seperti mimpi yang tidak ingin dia akhiri. Namun, saat mereka berpisah, Alia merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Dia tahu bahwa momen itu tidak akan berlangsung selamanya, tetapi dia bertekad untuk mengingatnya selamanya. Setelah meninggalkan area belakang panggung, Alia berjalan pulang dengan langkah ringan, tetapi pikirannya terus melayang kembali ke Rizky. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyumnya, tatapan matanya, dan bagaimana dia merasa begitu terhubung dengan penyanyi itu. Dalam hati, Alia berharap bisa bertemu lagi, meskipun dia tahu itu mungkin hanya impian. Beberapa hari berlalu, dan Alia kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap kali dia mendengarkan lagu-lagu Rizky, dia merasakan getaran yang sama seperti saat konser. Dia mulai menulis di jurnalnya,
mencurahkan semua perasaannya tentang Rizky dan bagaimana pertemuan itu mengubah hidupnya. Dia merasa terinspirasi untuk mengejar impian-impian yang selama ini terpendam. Suatu malam, saat Alia sedang bersantai di rumah, dia menerima pesan tak terduga di media sosial. Pesan itu berasal dari Rizky. Jantungnya berdegup kencang saat dia membaca kata-kata yang ditulisnya. "Hei Alia, terima kasih sudah datang ke konserku. Aku sangat senang bisa berbicara denganmu. Apakah kamu ingin bertemu lagi? Mungkin kita bisa ngopi bersama?" Alia hampir tidak percaya dengan apa yang dia baca. Dia mengulang pesan itu berkali-kali, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Dengan tangan bergetar, dia segera membalas pesan itu. "Tentu saja. Aku sangat ingin." Setelah beberapa percakapan singkat, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terkenal di kota. Alia merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alia berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya. Dia memilih gaun sederhana yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Dengan langkah mantap, dia menuju kafe, hatinya berdebar-debar. Ketika dia tiba, Rizky sudah menunggu di dalam. Dia mengenakan kaos kasual dan jeans, terlihat santai tetapi tetap menawan. Saat matanya bertemu dengan Alia, senyumnya merekah, dan Alia merasa seolah-olah semua ketegangan di dalam dirinya menghilang. "Hei, kamu datang." Rizky menyapa, suaranya hangat dan ramah. Alia merasa hatinya bergetar saat dia mendekat. "Ya, aku tidak sabar untuk bertemu lagi," jawab Alia, berusaha terdengar tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Mereka duduk di meja yang nyaman, dan percakapan pun mengalir dengan lancar. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, impian, dan harapan. Alia merasa semakin dekat dengan Rizky, dan dia bisa merasakan ketertarikan yang sama dari Rizky. Setelah beberapa saat, Rizky tiba-tiba berkata, "Aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat spesial. Apakah kamu mau?" Alia merasa terkejut, tetapi juga bersemangat. "Tentu saja. Kemana kita akan pergi?" Rizky tersenyum misterius. "Kamu akan tahu sebentar lagi." Mereka meninggalkan kafe dan berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai. Alia merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di sekitar. Rizky menggenggam tangannya, dan Alia merasakan aliran listrik yang menggetarkan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah studio musik kecil. "Ini adalah tempat di mana aku sering menulis lagu," kata Rizky. "Aku ingin menunjukkan padamu." Alia merasa terpesona. Dia selalu bermimpi bisa melihat proses kreatif di balik musik yang dia cintai. Rizky membawanya masuk, dan Alia terpesona oleh suasana studio yang hangat dan penuh inspirasi. "Ini adalah tempat di mana semua keajaiban terjadi," Rizky menjelaskan sambil menunjukkan berbagai alat musik dan peralatan rekaman. "Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan saat menciptakan musik." Mereka menghabiskan waktu di studio, dan Rizky mulai memainkan beberapa melodi. Alia merasa terpesona saat mendengarkan suara gitar dan piano yang harmonis. Rizky mulai menyanyikan beberapa lirik yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan Alia merasa terhanyut dalam keindahan musik itu. "Bagaimana menurutmu?" tanya Rizky setelah selesai menyanyikan salah satu lagu. "Itu luar biasa. Kamu sangat berbakat," jawab Alia, matanya bersinar penuh kekaguman. Rizky tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari proses ini. Mungkin kita bisa menulis lagu bersama?" Alia merasa jantungnya berdegup kencang. "Benarkah? Aku tidak tahu bagaimana cara menulis lagu." "Tidak masalah. Kita bisa melakukannya bersama. Aku ingin mendengar suaramu," Rizky meyakinkan, dan Alia merasa semangatnya membara. Mereka mulai bekerja sama, dan Alia merasa terinspirasi. Rizky membimbingnya, dan mereka menciptakan lirik yang penuh emosi. Alia merasa seolah-olah dia sedang berada di puncak dunia, menciptakan sesuatu yang indah bersama orang yang dia kagumi. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya menyelesaikan lagu itu. Rizky tersenyum puas, dan Alia merasa bangga dengan apa yang mereka ciptakan. "Kita harus merekamnya," kata Rizky dengan semangat. Mereka masuk ruang rekaman,
dan Rizky meminta Alia untuk menyanyikan bagian yang dia tulis. Alia merasa gugup, tetapi Rizky memberinya semangat. Percayalah pada dirimu sendiri. Suaramu indah. Dengan napas dalam-dalam, Alia mulai menyanyi. Suaranya mengalun lembut, dan dia merasakan setiap kata yang dia nyanyikan. Ketika dia selesai, Rizky menatapnya dengan penuh kekaguman. Kamu luar biasa, Alia. Aku tidak bisa percaya kita menciptakan sesuatu yang begitu indah. Alia merasa terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki pengalaman seperti ini. Terima kasih, Rizky. Ini adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Saat malam semakin larut, Rizky dan Alia duduk di luar studio, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan Alia merasa seolah-olah semua impian dan harapannya telah menjadi kenyataan. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, Rizky berkata, menatap Alia dengan tatapan yang dalam. Aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Alia merasa hatinya bergetar. Aku juga merasakannya, Rizky. Ini lebih dari yang bisa aku impikan. Mereka saling menatap, dan Alia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan napasnya yang hangat. Bolehkah aku mencium kamu? Rizky bertanya, suaranya lembut dan penuh harapan. Alia mengangguk, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut tetapi penuh gairah. Seolah-olah semua perasaan yang terpendam selama ini akhirnya menemukan jalannya. Alia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Ketika mereka terpisah, Alia merasa hatinya berdebar kencang. Aku tidak percaya ini terjadi, katanya, suaranya bergetar. Ini baru permulaan. Alia, aku ingin kita menjelajahi ini bersama. Rizky menjawab, senyumnya penuh arti. Malam itu, Alia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan bagian dari dirinya yang selama ini terpendam. Bersama Rizky, dia merasa siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang, dan dia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah kisah yang indah.